Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali ya untuk melanjutkan belajar tema 4. Anak-anak sehat hari ini? Alhamdulillah. Kita patut bersyukur ya, karena Allah melimpahkan nikmat sehat yang luar biasa kepada kita. Melanjutkan tema 4, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Di pembelajaran 3 dan 4, kita membahas tentang masalah dan penyelesaiannya, kemudian kewajiban dan hak, pembagian bilangan, dan kreasi topi. Kita mulai ya nak? Oke, baca basmalah dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba anak-anak perhatikan gambar. Di sini tampak Siti, ya, Dayu, Lani, Beni, dan Udin pergi kemana? Ya, ke kantor kelurahan. Dan di kantor kelurahan ini, Siti dan teman-teman disambut oleh Pak Lurah. Seperti yang ada di teks halaman 152 sampai 153 di kantor kelurahan. Di bacaan ini, Pak Lurah senang sekali ya menerima kunjungan dari Siti dan teman-temannya. Kalimat saran dalam teks tersebut adalah setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Nah, ini kaitannya dengan menjaga kelestarian dan keasrian lingkungan. Dengan adanya program satu pohon untuk setiap anak, ya, maka diharapkan lingkungan akan tetap hijau dan asri. Kita lanjut sekarang, ya. Kalau tadi anak-anak ke kantor kelurahan, nah sekarang mereka pulang sekolah. Nah, pulang sekolah melihat teman sedang membeli makanan. Ya, coba anak-anak perhatikan dengan seksama gambar ini. Ada satu masalah, ya. Apa masalahnya? Dari gambar ya. Masalahnya adalah jajan sembarangan. Membeli jajanan di dekat tempat sampah yang berserakan. Nah, di sini tampak pedagangnya berjualan di dekat tempat sampah yang berserakan. Nah, ini adalah masalah dari gambar. Bagaimana penyelesaiannya? Sebaiknya jajanan, ya, anak-anak membeli jajanan di tempat yang bersih. Penyelesaian yang kedua, ya, yang bisa kita lakukan, seharusnya sampah ini tidak dibiarkan berserakan. Karena kalau dibiarkan berserakan, nah bisa melihat di sini ya, numpuk tampak tidak nyaman. Dan ini mengundang lalat. Dan lalat berterbangan bisa hinggap di makanan yang dibeli. Nah, kalau jajan hati-hati ya. Kita lanjut sekarang. Ini adalah beberapa contoh makanan yang dikemas. Anak-anak pernah beli? Iya. Amati kemasan jajanan di bawah ini. Ya, menurut kalian kemasan jajanan mana yang baik? Dalam
membeli makanan harus berhati-hati ya. Bukan tidak boleh jajan, boleh, tapi berhati-hatilah dalam memilih jajanan. Karena ini sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Ya. Ada kalanya kita berangkat pulang sekolah itu melewati jalan umum. Bahkan kalau kita pergi, kita melewati jalan ya nak, dan jalan itu adalah jalan umum, jalan yang dipakai oleh semua orang. Nah, karena itu ada kewajiban dan hak kita berkaitan dengan jalan umum tersebut. Apa saja itu? Coba disimak di sini. Kewajiban menaati peraturan lalu lintas, menghormati pengguna jalan yang lain, memberi kesempatan atau memberi jalan pada ambulans, berkendara dengan sopan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Ini adalah kewajiban. Kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, maka kita akan memperoleh hak. Apa saja hak kita? Nah, sini ya, mendapat kenyamanan sesama pengguna jalan, dihormati oleh pengguna jalan yang lain, kemudian menyeberang di tempat penyeberangan, bisa di zebra cross atau di jembatan penyeberangan. Selanjutnya, pejalan kaki mendapat kenyamanan dan keamanan. Dan di sini kita sebagai pengguna jalan mendapat kenyamanan dan kebersihan di jalan. Ya, kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, maka hak akan kita peroleh. Jangan hanya minta nyaman di jalan, tapi tidak patuh, ya, berkendara tidak sopan. Itu artinya kita tidak seimbang dalam melaksanakan kewajiban dan hak. Dan tentu saja kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, hanya minta haknya, maka itu akan membawa akibat yang kurang baik. Gitu ya. Oke. Kita lanjut sekarang di sini ya. Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Artinya banyak pepohonan. Beliau menugaskan setiap RT untuk menanam pohon angsana. Nah, di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Nah, berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah? Berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Ya, berikut penjelasannya. Beberapa kemungkinan pembagiannya. Pohon angsana ya. Banyak RT yang ditugaskan tadi adalah 10. Kita tentukan sekarang beberapa kemungkinan banyak bibit yang ada di kelurahan dan banyak bibit yang akan diterima untuk setiap RT. Misalnya di sini bibit di kelurahan ada 100. Ya. 100 dibagi berapa sehingga ada 10? Iya, bagi 10. Kita bisa memperoleh dari 100 kita bagi dengan 10. Kemungkinan yang kedua, misalnya di sini ditentukan dulu banyak bibit tiap RT 15. Ya, sedangkan banyak RT yang ditugaskan 10. Berapa banyak bibit yang ada di kelurahan? Nah, kalau yang diketahui banyak bibit untuk RT di sini 15, maka kita bisa mengalihkan 15 kali 10. Itulah banyak bibit yang ada di kelurahan. Berapa nak? Iya, 150. Kalau kita cek kembali, 150 bagi 15, 10. Begitu ya. Kemungkinan-kemungkinan yang lain anak-anak bisa menentukan sendiri. Ingat, banyak RT yang ditugaskan di sini 10. Jadi hasil pembagiannya adalah 10. Dicari ya. Oke, pintar.
lihat di sini. Masih ingat kita sudah belajar tentang topi ya di pembelajaran 1 kemarin. Memakai topi karena cuaca sedang panas. Dari apa ini nak bahannya? Iya, kertas koran bekas. Nah, kalau kita tambah dengan alat dan bahan yang ada di sini, ya, dan kita kreasi, maka kita akan memperoleh topi ini dengan berbagai hiasan. Ya, jadi berkreasi, jadi topinya tidak polos lagi, tapi sudah ada kreasi seperti ini. Ini menunjukkan kreativitas kita dalam membuat suatu karya. Apakah hanya seperti ini kreasinya? Tidak, ya. Bisa mengembangkan ya ide apa yang anak-anak miliki, lalu dituangkan dalam bentuk kreasi topi seperti ini. Ini adalah salah satu contohnya. Bisa ya? Oke. Nah, kita intinya bersyukur. Ya, Allah memberi kesempatan kita untuk menikmati hari yang cerah. Dan salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menjaga kesehatan. Anak-anak tentu senang jajan, ya. Nah, mendapat jajanan sehat merupakan hak setiap anak. Tapi kita tetap harus berhati-hati memilih jajanan. Ya, alhamdulillah. Demikian yang kita pelajari untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa selalu berdoa. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.